Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farim Ramadan dengan NIM 333241158 dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan dari tutorial penelitian operasional 2. Oke, kita masuk ke soalnya. Di sini ada sebuah perusahaan jasa pengiriman memiliki rute sebagai berikut. Jadi dari A ke B itu dia 6 bobotnya, 4 A ke C itu 4, lalu B ke C itu 5, B ke D 7, C ke D 8, B ke E itu 7, lalu C ke E sama B ke D ini 7, D ke E nya 6, D ke G sama E ke F nya itu sama-sama 4, lalu E ke G nya 5, dan G ke F itu 4. Tentukan rute terpendek yang dapat dilalui mobil ekspedisi dari daerah A ke daerah G. Oke, di sini kita masuk ke RStudio-nya. Jadi pertama ini kita harus menginstal dan aktifkan package dulu. Dengan sintaks install package igraph dan library igraph. Di sini kita masuk ke nomor satunya nih. Jadi kita di sini pertama mendefinisikan simpul dan sisi dalam membuat dulu. Jadi di sini cara bacanya itu kan di sini ada from, ada 3 nih. From, to, sama wait kan. Nah, si from ini kan dari mana, to-nya itu kemana, dan bobot itu berapa. Oke, cara baca itu gini. Jadi A ke B, from A to B itu weight-nya dia berapa nih? 6 gitu. A ke C itu kan 4, B ke C itu 5. Sesuaikan nih ya sama di sini nih. A ke B itu 6, A ke C itu 4, dan B ke C itu 5. Begitupun seterusnya. Kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Lalu, sini kita running dulu deh. Kita install sama aktifkan page dulu. Oke, kalau udah kita running ini, sini akan buat graf berarah dengan bobot. Itu dengan sintaks graph from data frame edges directed sama dengan true. Ini graph from data itu jadi nih, jadi dia graph from data frame dari sini nih. Ini dari sini data asalnya. Sini kita akan membuat si plot graphnya nih. Plot dengan sintaks plot graph edge label sama dengan graph weight vertex color itu yellow. Di sini bisa diganti-ganti. Saya pilihnya yellow. Lalu vertex size itu 30 dan edge arrow size itu 0,5. Lalu di sini kita akan selanjutnya ada hitung dan tampilkan jalur terpendek dari A ke G. Sorry. Nah, dari A ke G. Kenapa dari A ke G? Karena kan tadi di soalnya dari A sampai G doang kan mentoknya. A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Jadi sampai G doang gitu. Lalu di sini nanti dia akan menghitung nih apa sih jalur terpendeknya tuh di mana gitu loh. Terus di sini dia bakal hitung dan tampilkan jarak total jalur terpendek juga. Di sini grafnya juga sama dari A ke G juga. Lalu di sini kan print status desainnya. Kalau udah kita running aja nih semua ini. Running. Nah, keluar nih gambarnya kayak gini. Jadi untuk gambar tuh nggak masalah ya teman-teman kalau berbeda karena pasti setiap running tuh dia bakal beda gambarnya. Itu. Jadi gambarnya kayak gini sama ya. Ini dari A ke B itu 6, dari A ke C itu 4, dan B ke C itu 5. Begitu kan seterusnya semuanya. Lalu di sini kita menemukan nih si rute terpendeknya itu adalah dari A ke C, C ke E, dan E ke G gitu. Dengan bobot itu adalah 16 gitu guys. Sekarang kita masuk ke form QM ya. Kita pilih, oke kita masuk form QM, lalu kita pilih yang ini. Network. Terus kita pilih yang shortest route karena kita kan ingin menggunakan metode ini kan. Gitu. Kita ramai dulu. Di sini branchesnya itu ada 12. Terus network type itu directed ya. Kalau udah kita klik OK. Nah di sini tuh kalau di POM-QM itu dia nggak bisa start node sama end node itu A, B gitu. Jadi kita harus menggunakan angka 1, 2 gitu. Jadi gini, misalnya nih, 1, 2, 1 ke 2 itu 6, 1 ke 2 itu 6. Lalu 1 ke 3 itu berapa tadi? 4. Lalu 2 ke 3 itu 5, 2 ke 3 itu 5.
terus 2 ke 4, 2 ke 4 itu berapa tadi? 7, 2 ke 5 itu, 2 ke 5 itu berapa? 7 juga. Lalu 3 ke 4, 3 ke 4 itu 8, 3 ke 5 itu berapa tadi? 7. Lalu mana yang belum ini? 4 ke 5 belum ya? 4 ke 5 itu ya 6. Lalu 4 ke 5, 6, 7 ke 7. Iya ke 7 berarti. Ke 7 itu berapa di sini? 4. Lalu 5 ke 6 itu adalah 4. 5 ke 7, 5 ke 7 itu 5 dan 7 ke berapa ini? 7 ke 6 itu adalah 4. Kita lanjut ke nomor 2 di sini. Sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi material handling akan mengirimkannya ke 7 tempat yang berbeda seperti gambar berikut. Angka pada garis menunjukkan jarak dalam satuan kilometer. Oke, jadi dari sini tuh dia A ke B-nya 3 kilo, A ke C 3 kilo, B ke C 3 kilo, C ke D 3 kilo, dan seterusnya pokoknya. Tentukan rute yang dapat memaksimumkan pengiriman dari kota A ke kota lainnya yang mempertimbangkan keterbatasan jalan. Oke, kita masuk ke RStudio-nya ya. Di sini RStudio, sorry. Ini RStudio. Masuk ke nomor 2 nih. Jadi kita mendefinisikan si simpul dan sisi dengan bobot dulu. Sorry. Jarak dalam kilometer. Nah, sini jadi edges data frame seperti yang tadi sama kayak tadi cara bacanya itu. Jadi sini ada from sama to dan weight juga. Jadi dari A ke B bobotnya 3, dari A ke C bobotnya 3, dari B ke C bobotnya 3. Itu pokoknya dia bakal sama kayak yang ada di sini. Pokoknya samain aja guys sama kalian. Terus di sini dia akan buat graf berbobotnya sama kayak di atas. Lalu sini plot graf berbobot. Sama kayak di atas juga, cuma bedanya di sini saya pakai warna orange. Lalu di sini kita bakal menghitung si minimum spanning tree nih dengan sintaks itu MST, graph algorithm sama dengan prim. Lalu di sini kita akan visualisasi si plot MST-nya dengan sintaks ini guys. Lalu sini kita akan tampilan sisi yang membentuk MST-nya dan hitung total bobot yang ada pada MST ini gitu. Oke, kalau udah kita running aja nih. Nah, ini kan si soalan nih sesuai sama si data yang ada di sini, yang data yang udah kita masukin. Lalu kita bakal menghitung si MST dan plot visualisasi MST. Nah, ini jadi minimum spanning tree itu bakal berbentuk seperti ini. Gini guys. Lalu nah ini. Nah, jadi di sini tuh kita bakal milih rute jalan tuh dari A ke C dengan bobot 3, B ke C dengan bobot 3, B ke E dengan bobot 3, C ke D dengan bobot 3, D ke E dengan bobot 3, dan E ke G dengan bobot 2. Dengan total itu ada di 17. Gitu. Dan kalau udah kita masuk ke form QM lagi. Form QM lagi. Kita pilih yang minimum spanning tree ini. Bentar ya. Simpan dulu. Sini kita pilih ada berapa tadi guys? 12 juga Pak ya? Kita namain dulu. Juga apa ya? Saya lupa. Oke, kita udah masuk ke sini ini. Terus kita sama kayak tadi nih, startup sama endnote ini nggak bisa dengan alfabet, jadi kita harus pilih dengan kayak 1, 2, 1 ke 2, 2 ke 3, kayak gitu. Oh, ini kita isi dulu aja.
1 ke 2 itu 3, 1 ke 2 3, 1 ke 3 itu 3, 2 ke 3 itu 3, lalu 3 ke 4 itu 3, mana lagi yang belum? C ke E, 3 ke 5, berapa itu? 4, udah ya, berarti sekarang 4, 4 ke 5 itu adalah 3. Oke, di sini saya sudah memasukkan semuanya sesuai dengan yang ada di soalnya. Langsung aja kita solve. Nah, di sini keluar nih hasilnya. Jadi kita bakal ngambil sih branch pertama, branch kedua, branch kelima ke 6, branch ke 9 sama ke 11. Tuh, dengan bobotnya itu 3, 3, 3, 3, 3 sama 2. Total itu 17. Hasilnya bakal sama kayak yang ada di RStudio nih. A ke C itu 3, B ke C 3, BF 3, CD 3, DE 3, EG itu 2. Total 17. Udah guys, jadi kayak gitu untuk cukup sekian untuk tugas mingguan dari tutorial PO2. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih